Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bisa Servis Sendiri. Oke, seperti yang kalian lihat teman-teman, ini sepatu saya ada bagian belakang ini karetnya sudah pecah dan retak-retak sampai manggal lupa seperti ini ya. Ini akan saya coba perbaiki, dan di video ini akan saya bagikan juga tips cara memperbaiki atau menyuntik sol sepatu, khususnya di bagian ini sebenarnya bukan sol utama ya, menurut saya ini hanya bagian finishing yang karetnya juga beda dari jenis sol yang dipakai. Jadi ini jenis karetnya ketika seiring pemakaian akan mengeras ya teman-teman. Baik, untuk ini sebelumnya saya bersihkan dulu dari sisa-sisa lem ini ya, lem perekatnya menggunakan obeng minus. Saya kerok-kerok aja sampai cukup bersih. Dan ini adalah hasil percobaan saya yang pertama. Saya menggunakan jenis sealant dengan merek Dexton yang warna hitam ya. Dari hasil percobaan ini saya masih kurang puas teman-teman, karena ketika sudah mengering ada beberapa bagian yang menurut saya kurang rekat ya. Walaupun sudah saya coba tambahkan lem ibon di sela-selanya, namun saya pikir lemnya nggak mau menempel ya dengan lem ibon seperti ini ya. Untuk yang menempel di bagian solnya itu rekat banget teman-teman, dan menurut saya ini ya sebenarnya masih lumayan ya. Mungkin ada jenis lem lain yang bisa membantu merekatkannya. Nah, akhirnya ini saya bongkar lagi, akan saya ganti menggunakan jenis lem yang lebih bagus ya dari segi merek. Ini saya bongkar dulu teman-teman dari sisa sealant yang sudah mengeras. Nah, ini yang di bagian sol, yang menempel di sol itu kalau sudah kering rekat banget teman-teman. Namun yang menempel di bagian upper atau di bagian kain sepatunya itu susah ya untuk gampang ya, alias mengelupas. Dan udah coba saya saya tambahkan lem dengan ibon, namun tetap nempelnya nggak maksimal. Mungkin pakai lem jenis lain ya, namun saya belum menemukan. Baik, ini sekalian saya lem bagian bawahnya karena ada yang sedikit mengelupas ya. Saya menggunakan lem ibon. Dan setelah kering, baru saya mulai melanjutkan percobaan yang kedua. Baik, untuk langkah pertama ini saya masking dulu menggunakan plester kertas ya. Tujuannya nanti ketika saya berikan atau saya suntik menggunakan sealant, tidak melebar mengotori bagian yang lain. Jadi poin utamanya adalah bagian sela-sela yang bekas karet yang retak-retak sudah saya bersihkan tadi ya. Seperti ini saya masking bagian solnya secukupnya aja, sama di bagian upper dengan batas yang saya inginkan. Untuk supaya nggak boros sealant, jadi saya maskingnya cukup semepet ke bawah aja ya dari upper ya teman-teman. Baik, setelah ini baru kita pastikan lagi untuk maskingnya rapi dan tidak ada celah, supaya nanti hasilnya saat pemberian sealant atau karet silikon tambahan tidak melebar ya, atau tidak meresap ke celah-celah di bawah masking. Dan ini yang saya pakai ini adalah Loctite sealant gasket ya, yang saya pakai untuk memperbaiki mobil kemarin untuk mengelem bagian blok mesin. Dan ini hasilnya lebih kuat teman-teman. Saya coba nempelin di besi, ketika saya sudah kering saya kopek itu keras banget. Dan ini bahannya ketika sudah mengering lebih alot dan lebih lebih keras, namun masih elastis teman-teman. Nah, caranya seperti ini ya, kalian bisa melihatnya. Saya disuntikin aja ke celah-celah, dan untuk meratakannya saya cukup menggunakan tangan aja. Namun ini cukup tricky ya. Caranya ketika sudah penuh seperti ini, usahakan mengusap dari ujung plester sebelah kanan ke kiri atau sebaliknya kiri ke kanan sekali usapan ya. Nah, ini saya usap-usap seperti ini karena untuk memenuhi area yang masih bolong-bolong teman-teman. Ketika saya pikir sudah cukup, mengusapnya dari ujung sampai ujung dengan tangannya jangan sampai diangkat ya. Jadi sekali usapan dari ujung kanan atau sisi kanan ke sebelah kiri, atau sisi kiri ke sebelah kanan, seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk area yang bolong-bolong saya saya tekan-tekan lagi supaya penuh ya isinya. Kemudian untuk mengusapnya dari ujung ke ujung sekali usapan seperti ini ya teman-teman, agar hasilnya rata dan sama ya setiap sudut atau sisinya.
Baik, ini setelah saya tunggu kurang lebih 2 jam, ini sudah lumayan kering. Namun menurut saya ini masih belum kering ya bagian dalamnya, karena ya mungkin saya kejar tayang ya teman-teman. Ini jadi saya bongkar aja. Nah, ini ternyata rekat banget karena saya tidak ingin merusak bagian sisi sebelah pinggirnya ini. Jadi untuk melepasnya saya cutter sedikit ya di bagian perbatasan antara masking tadi, bagian apa namanya, plester coklat, menggunakan cutter seperti ini. Baru saya berani angkat maskingnya atau plester kertasnya ini teman-teman. Ketika sudah di cutter, jadi ketika ditarik plesternya hasilnya rapi ya, seperti ini. Dan ini lebih rekat dibandingkan yang merek Dexton, silen merek Dexton yang warna hitam tadi ya teman-teman. Ini masih belum kering maksimal teman-teman. Ketika saya tekan-tekan ternyata masih ada di dalamnya yang mencotot keluar ya, atau bagian yang masih basah yang muncul ke permukaan ketika saya tekan. Jadi ini saya diamkan lagi sampai 24 jam. Ini bagian ujung-ujungnya saya rapikan untuk bagian yang masih enggak beraturan menggunakan cutter ya. Ini sepatu sebelah kiri juga sama, saya cutter dulu ya untuk sepanjang perbatasan antara maskingnya tadi, agar hasil pengelupasannya nanti tidak tidak retak-retak ya teman-teman. Baik, seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk bagian yang nggak rapi, cukup saya rapikan aja menggunakan cutter bagian ujungnya. Dan ini masih belum kering maksimal ya teman-teman. Jadi walaupun kelihatannya ini sudah rekat banget di bagian yang menempel di karet, namun seperti yang kalian lihat di bagian ujung sini ya, contohnya ketika saya tekan ada muncul bagian yang masih basah gitu ya, yang nongol gitu teman-teman. Baik teman-teman, seperti ini hasilnya. Menurut saya cukup bagus walaupun kurang rapi ya, namun sekilas sih lumayan lah, masih bisa dipakai kembali sepatu saya. Dan tujuannya ya biar tidak ada air yang meresap lewat celah-celah bagian belakang ini ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi di video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.